Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pemrosesan data terdistribusi. Pada kali ini kami akan mendemokan backup data otomatis dan berkala pada MySQL. Anggotanya adalah saya sendiri dengan NPM 20170510338, kemudian Edo Laksana Widodo dengan NPM 20170511028, kemudian Muhammad Zaki Ar-Rahman dengan NPM 20170511073. Kepada yang akan tampil silakan. Baik, terima kasih untuk selanjutnya. Yang di sini adalah yang pertama adalah pendahuluan dari pengertian dari backup terlebih dahulu. Di sini ada perkembangan teknologi perangkat lunak di era digital, teknologi informasi dan komputasi sangatlah signifikan. Salah satunya adalah penggunaan database MySQL dalam penyimpanan data. Untuk pada umumnya, MySQL dipergunakan secara massal sebagai database yang cukup handal dalam menangani sebuah sistem database terpusat. Contohnya seperti kebanyakan sistem database yang digunakan dalam website, konten manajemen sistem, dan lain-lain. Untuk pengertian backup sendiri yaitu pembuatan salinan data, sehingga salinan tambahan tersebut dapat digunakan untuk mengembalikan restore seperti semula setelah peristiwa kehilangan data. Backup juga sangat berguna terutama untuk dua tujuan, yaitu untuk memulihkan keadaan setelah bencana, kedua untuk mengembalikan sejumlah kecil file setelah sengaja dihapus ataupun rusak. Untuk backup dapat dibedakan menjadi 5, yaitu pertama ada full, network, dump, incremental, dan differential. Untuk kemudian menurut Arnomo tahun 2019, backup memiliki fungsi yaitu sebagai cadangan data bila data yang tersimpan di dalam satu device tersebut hilang ataupun rusak akibat dari virus, bencana, kegagalan hardware, dan lain-lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya, yang pertama adalah langkah-langkah untuk melakukan backup data secara berkala. Untuk yang pertama, kita dapat menghidupkan aplikasi SAM terlebih dahulu. Lalu untuk yang kedua, kita membuat kode pada Notepad. Kodenya demikian, dan di sini ada set date time untuk waktunya. Lalu untuk yang kedua ada untuk mengatur file backupnya di database pendidikan dan ditambahkan metodenya. Lalu di sini kita MySQL urut ini yaitu untuk mengisi username dan password dari pendidikan mahasiswa dan file backup. Lalu yang ketiga, kita ke data D. Setelah itu klik folder backup, lalu akan memunculkan hasil backup data akan muncul pada folder D tersebut. Yang keempat, jika sudah membuat username dan password dan menyimpannya di program yang ketiga ini, langkah selanjutnya itu menuju folder SAM, lalu klik file MySQL dan bin, lalu kita akan mengetik folder backup pendidikan.cmd, lalu klik simpan ataupun save. Yang kelima itu membuka task scheduler. Task scheduler ini di dalam akan melakukan backup secara otomatis. Yang keenam, lalu klik kanan pada folder task scheduler library, lalu kita create basic task. Setelah itu kita mengisi nama pada create basic task. Lalu kita langkah selanjutnya itu next. Kita misal di sini bisa memilih harian, mingguan ataupun bulanan. Di sini kita memilih mingguan yaitu weekly dan bisa memilih waktunya bebas. Lalu di next. Langkah yang ke-8 kita akan men-start program. Lalu next, langsung kita mencari posisi backup data di SAM, lalu klik file dan open. Setelah klik file dan open, kita copy foldernya, lalu kita akan next dan finish, dan akan muncul tampilan program yang telah dibuat. Pada file backup kita akan klik kanan, lalu kita akan merun, dan sistem akan memproses hasil run tersebut dan akan menampilkan file yang akan telah terbackup secara tersusun. Mungkin untuk mendemokan aplikasinya akan dipandu oleh Arman. Dipersilahkan.
Baik, selanjutnya saya akan mendemonstrasikannya secara langsung. Jadi pertama-tama mari kita mulai dengan mengikuti langkah-langkahnya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama kita harus menghidupkan SEM terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempersiapkannya dan juga sudah menghidupkannya. Kemudian langkah selanjutnya kita harus membuat kode di Notepad. Berikut adalah kode-kodenya. Di mana kode pertama ini untuk mengatur data waktu kapan file tersebut telah di backup. Ini bersifat opsional, jika ingin digunakan maka silakan, jika tidak ya juga tidak apa-apa. Tapi intinya dua kode ini merupakan syarat terjadinya backup tersebut. Seperti itu. Ya, jadi di sini saya telah menyiapkan kode-kodenya. Kode-kode ini nantinya akan membuat kita dapat membackup suatu file seperti itu. Kemudian setelah kode-kodenya itu disiapkan, maka kita selanjutnya adalah pergi ke penyimpanan tempat kita untuk menyimpan file backup itu tersendiri. Nah, di sini saya sepakat untuk meletakkan folder backup itu di dalam sini. Jadi mengenai nanti apa isinya itu nanti otomatis akan berada di dalam file backup tersendiri seperti ini. Nah, setelah memutuskan untuk meletakkan di mana file backup itu, selanjutnya adalah kita menyimpan file yang ada di Notepad ini ke dalam folder SEM yang kita miliki. Nah, di sini folder SEM yang saya miliki yaitu ada di SEM, kemudian ada di MySQL dan Bin. Nah, diletakkannya itu harus di dalam sini untuk bisa running dan terjadinya sebuah backup seperti itu. Nah, untuk format penyimpanannya itu jangan lupa ditulis dengan ekstensi CMD, yaitu dengan meng-save as, kemudian di sini nanti yang sebelumnya formatnya teks jadi CMD seperti itu. Nah, nanti setelah disimpan maka file tersebut akan tersimpan secara otomatis di sini. Nah, di sini saya juga sudah mempersiapkan file yang berbentuk CMD-nya. Jika dibuka maka kurang lebih seperti itu, nanti akan otomatis running seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah kita menyimpannya, langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah membuka task scheduler. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu task schedulernya. Apa yang akan kita lakukan di task scheduler ini? Yaitu yang pertama, setelah kita membukanya, kita akan membuat yang namanya create basic test. Di sini kita akan buat create basic test sendiri, kemudian nanti kita akan memodifikasi create basic test itu tersendiri. Kemudian setelahnya, langkah berikutnya yaitu isi nama dan kita buat basic test sesuai yang ingin kita inginkan. Nah, di sini saya akan menerapkannya yaitu hanya seperti nama, misalnya pendidikan, kemudian untuk action dan lain sebagainya yang ini dikosongkan saja. Selanjutnya yaitu oke. Nah, pada saat kita menuju action ini, di sini kita harus memilih yang namanya, di sini kan ada start program, send email atau display message. Nah, di start yang di bagian action ini yang harus kita pilih adalah start program. Nah, dari start program ini kemudian kita harus memilih program atau scriptnya. Nah, program script yang kita pilih adalah program script yang telah kita tulis tadi di Notepad atau di langkah yang kedua ini, yang telah disimpan dengan ekstensi CMD. Nah, itu adalah program yang akan kita masukkan seperti itu. Nah, nanti di open seperti ini, kemudian nanti di copy paste, diisi saja ya. Oke. Dan setelah itu klik oke. Nah, kemudian setelah itu maka akan muncul terbit. Nah, setelah itu yang terjadi adalah kita tinggal mengklik run pada task scheduler yang sudah kita tadi.
Kemudian nanti akan terlihat hasilnya seperti apa. Nah, kemudian untuk memudahkannya, maka ini akan saya pindahkan saja ke desktop biar lebih mudah. Nah, jadi setelah dipindahkan, maka ini hal yang akan kita lakukan yaitu kita klik 2 kali dan kemudian ini akan otomatis running dan kemudian selanjutnya kita akan melihat hasilnya apakah file sudah terbackup atau belum. Nah, ini bisa kita lihat ini adalah file-file yang sudah otomatis terbackup saat kita merunning. Nah, untuk lebih membuktikan ini akan saya hapus terlebih dahulu. Kemudian saya akan merunning kembali file yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian setelah running maka file tersebut akan otomatis tersimpan di folder yang telah kita buat. Di sini folder backup. Jadi segera setelah kita merunning file dengan ekstensi cmd ini, maka langsung detik itu juga akan tampil format backupnya seperti itu. Jadi kira-kira ini saja yang mengenai demo tentang backup pada MySQL. Nah, jadi selanjutnya akan saya kembalikan kepada Irma. Kepadanya persilakan. Oh, baiklah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.